Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fahman. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khaira man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat besertakan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan kepada umat yang istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kemudian tak lupa pula kami ucapkan jazakumullah khairan kepada para alim ulama, kepada pengurus Masjid Istiqbal yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk dapat memberikan nasihat, yang mana nasihat ini kami tujukan yang pertama adalah bagi diri kami sendiri, kemudian bagi seluruh jamaah, bagi seluruh ikhwah, dalam rangka menjalankan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengaplikasikan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa zakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan, nasihat, karena peringatan tersebut akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jamaah yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan hidayah bagi ana dan bagi antum semuanya. Di antara bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan konsekuensi dari syahadat kita syahadu anna Muhammadar Rasulullah, adalah kita membenarkan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila di sana Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawakan suatu kabar berita, baik itu berita yang terjadi pada umat sebelum kita ataupun berita yang belum terjadi, maka wajib bagi kita untuk mengimaninya, dengan catatan kabar ini adalah benar datangnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis tersebut adalah hadis yang sahih, yang benar datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana apa yang Allah katakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan adalah wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Zuhud, kemudian Ibnu Abi Syaibah, Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dakhala rajulul jannata fi dzubab
wa dakhalan nar rajulun fi dzubab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang yang dia masuk surga karena seekor lalat. Dan ada pula seseorang yang dia masuk neraka dikarenakan seekor lalat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, maka sahabat ridwanullah alaihi jami'an pun mengatakan, fa kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana ceritanya wahai Rasulullah? Kok bisa seseorang masuk surga dikarenakan seekor lalat, dan seseorang masuk neraka dikarenakan seekor lalat? Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, marra rajulani ala qaumin lahum sanam. Suatu ketika, kata Nabi SAW, ada dua orang lelaki yang dia melalui suatu kaum. Dua orang ini mereka melewati suatu kaum yang mana kaum ini memiliki berhala, memiliki sesembahan berupa berhala, sonam. La yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Yang mana tidak boleh satupun orang melewati kaum ini, kampung tersebut, melainkan dia harus memberikan tumbal bagi berhala mereka. Siapapun orangnya, kalau lewat kampung sini harus memberikan tumbal untuk berhala mereka tadi. Kalau tidak mau memberikan tumbal, maka akan mereka bunuh. Kalau berikan tumbal, maka akan dibebaskan. Faqalu li ahadihima qarrib. Maka salah satu dari dua orang ini tadi yang telah ditangkap oleh penduduk kaum ini, ya penduduk desa tadi, kaum ini tadi, diperintahkan untuk memberikan tumbal bagi Tuhan mereka ini. Qarrib, berikan tumbal untuk berhala kami. Kemudian lelaki ini pun mengatakan, laisa indi syai', saya tidak memiliki apa-apa. Saya tidak memiliki sapi, saya juga tidak ada bawa kambing, tidak punya ayam. Laisa indi syai'un, saya tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki sesuatu apapun yang bisa saya berikan untuk berhala kalian ini, untuk Tuhan kalian ini. Tidak memiliki apa-apa saya. Kemudian faqalu qarrib walau dzubaba, berikanlah tumbal walaupun hanya seekor lalat. Walaupun hanya seekor lalat, tetap harus berikan tumbal. Faqarraba dzubaba fakhallu sabilahu qal fadhalan nar. Maka dia pun tangkap seekor lalat, kemudian dia jadikan tumbal untuk berhala ini, untuk Tuhan mereka tadi. Kemudian dia pun dibebaskan, diselamatkan, dan dia dapat melakukan kembali perjalanannya. Kemudian Nabi SAW katakan, fadakhalan nar, dikarenakan perbuatannya ini dia masuk ke dalam neraka. Faqala li akhar, kemudian kaum ini pun katakan pula kepada lelaki yang satunya tadi. Jadi ada dua laki-laki yang ditangkap.
Yang pertama sudah selesai. Sekarang urusan dengan lelaki yang kedua. Qarrib, berikan tumbal untuk Tuhan kami ini, seperti halnya apa yang telah mereka lakukan kepada temannya tadi, kepada lelaki yang pertama. Qarrib, diminta untuk memberikan tumbal bagi berhala Tuhan mereka tersebut. Qal, kemudian lelaki ini pun mengatakan, ma kuntu li aqarriba li ahadin syai'an dunallah azza wa jalla. Aku tidak akan pernah menyembelih, bertaqarrub, menyembelih sesuatu apapun juga kecuali untuk Allah azza wa jalla. Dia tidak mau, jamaah rahmati Allah taala. Dia enggan untuk memberikan tumbal, menumpahkan darah kecuali hanya untuk Allah semata. Qal, maka Nabi SAW mengatakan, fadarabu unuqahu qala fadakhala al-jannah. Maka konsekuensi dari apa yang dia lakukan tadi, yang dia tidak mau memberikan tumbal, fadarabu unuqahu, maka mereka pun penggal kepala orang ini. Dan Nabi SAW katakan, orang ini masuk ke dalam surga. Jamaah yang dirahmati Allah taala, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah taala berikan kepada ana dan kepada seluruh jamaah semuanya hidayah dari Allah taala. Dalam hadis yang mulia ini, betapa banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari apa yang disampaikan oleh Nabi SAW ini. Sangat banyak sekali faedah, pelajaran yang dengannya akan dapat menuntun kita untuk dapat selamat dan tidak celaka dalam menjalani kehidupan ini. Di antara faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini, yang pertama adalah menyembelih ini merupakan di antara bentuk ibadah kepada Allah taala. Dan dalil yang menjelaskan tentang perkara ini sangat banyak sekali. Di antaranya firman Allah taala, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Allah dan sembelihlah untuk Allah taala. Allah taala juga mengatakan, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sungguhnya solatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah taala. Dan dalam hadis ini juga, jamaah rahmati Allah taala, kita lihat bagaimana orang ini yang kedua tadi, dia enggan untuk menyembelih, untuk memberikan tumbal kepada selain Allah taala. Kenapa? Karena dia mengetahui ini adalah di antara bentuk ibadah kepada Allah taala. Dan dia juga tahu bahwasanya ibadah apapun bentuknya, maka tidak boleh kita berikan kepada selain Allah taala. Karena yang namanya ibadah ini murni, Bapak dan Ibu rahmati Allah taala, hanya boleh untuk Rabbul Alamin, hanya boleh untuk Allah taala saja. Tidak boleh kita beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada selain Allah, baik itu kepada malaikat yang mulia ataupun kita beribadah kepada nabi yang diutus, tetap Allah tidak ridha. Kenapa? Karena ibadah, ya ibadah hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Dan menyembelih adalah di antara jenis ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Ini pelajaran yang pertama yang dapat kita ambil dari hadis ini, yaitu ibadah yang merupakan kekhususan bagi Allah tabaraka wa ta'ala, di antaranya menyembelih tadi,
tidak boleh diberikan untuk selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan menyembelih adalah bentuk ibadah. Kemudian pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah larangan menyembelih untuk selain Allah bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun kondisinya. Kenapa? Kembali pada poin yang pertama tadi, karena menyembelih adalah nau' minal ibadah, jenis dari peribadatan kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun kondisinya. Kita lihat jamaah rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala, bagaimana kondisi yang dialami oleh dua orang ini tadi. Mereka dihadapkan dengan kondisi yang sangat sulit sekali, yang mana apabila mereka tidak memberikan tumbal untuk berhala tadi, apa konsekuensinya? Apa taruhannya? Nyawa mereka yang akan diambil, mereka akan dibunuh. Sampai dalam kondisi seperti ini pun, kalau seandainya kita sanggup, kita pertahankan tauhid kita kepada Allah Taala. Walaupun sebagian ulama menjelaskan dalam keadaan terjepit seperti ini, sebagaimana apa yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu, kalau memang seandainya harus terpaksa kita mengucapkan kalimat kekufuran, akan tetapi hati kita tetap dalam keimanan, maka dalam keadaan darurat tidak mengapa. Catatannya apa? Dalam hati kita tetap kita beriman kepada Allah Taala dalam keadaan darurat. Dan ada kaidah yang mengatakan ad-daruratu tubihul mahzurat. Kalau kita tidak lakukan, kita akan dibunuh misalnya, ya maka tidak masalah, sebagaimana apa yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu. Tapi dalam keadaan yang selainnya maka tidak boleh, jamaah rahmat Allah Taala. Kita lihat bagaimana lelaki yang kedua ini, dia tetap pertahankan tauhidnya kepada Allah Taala walaupun nyawanya harus diambil. Tapi apa yang dia dapatkan? Rasulullah SAW katakan, fadakhalal jannata, maka laki-laki ini masuk ke dalam surga Allah Taala. Dan berlaku juga dalam keadaan-keadaan yang lainnya. Jamaah yang dirahmati Allah Taala, barakallahu fiikum. Semoga Allah memberkahi anda dan antum semuanya. Terkadang syaitan laknatullah ini licik sekali dalam menipu Bani Adam. Mereka pandai ingin menjatuhkan anak Adam dalam kebinasaan. Dan orang yang mereka tidak faham, maka akan jatuh pada tipu daya ini. Contoh misalnya, terkadang ada orang yang sakit, dia sudah lama berobat, masih belum sembuh-sembuh juga. Dan ingat jamaah rahmati Allah Taala, akidah kita, keyakinan kita bahwasanya penyakit ini siapa yang memberikan? Allah Taala. Allah menguji hambanya, Allah ingin menghapuskan dosanya, Allah ingin memuliakannya. Dan siapa yang bisa mengangkat penyakit? Allah Taala juga yang dapat mengangkat penyakit. Yang memberikan kesembuhan itu bukan tabib, bukan dokter, ataupun bukan yang selainnya, tapi yang menyembuhkan penyakit itu siapa? Allah Taala. Ada seorang yang dia sakit parah, berobat sekian tahun, akan tapi qaddarallah wa masyafa'al, belum juga sembuh-sembuh. Akhirnya dia datangi dukun. Dia dapat arahan, mungkin dari kerabatnya, dari temannya, sana tuh ada dukun yang jago katanya. Kemudian datangi dukun tadi. Kata dukun, saya bisa menyembuhkan penyakit anda ini dengan catatan sembelihkan ayam hitam untuk Mbah Fulan atau untuk Nyai Fulan atau untuk jin Fulan. Maka orang ini pun dikarenakan kejahilannya tentang tauhid kepada Allah Taala,
dikarenakan dia tidak pernah belajar tauhid, tidak pernah mengerti syirik, dia pun lakukan. Dan ketahuilah bahwasanya ini adalah perbuatan yang sangat besar sekali di sisi Allah Tabaraka wa Taala. Ini tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena ikrar seorang muslim tadi adalah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Ini ikrar kita Pak sebagai seorang muslim. Maka bagaimanapun keadaannya, walaupun tadi ya saya harus sakit tadi misalnya, dan dia bilang bisa sembuh dengan cara memotong hewan ini untuk jin ataupun untuk orang lain, untuk selain Allah Taala, ya maka tidak boleh kita lakukan. Dan kalau kita lakukan, sungguh kita telah melakukan kezaliman yang teramat sangat besar. Kalau kita lakukan Pak, maka kita telah melakukan dosa besar yang paling besar, yaitu menyekutukan Allah Taala. Jadi jamaah rahmat Allah Taala. Suatu ketika sahabat ridwanullah alaihim jami'an pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayu dzanbin a'zam?" Wahai Rasulullah, kabarkan kepada kami apa dosa yang paling besar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Yaitu engkau ambil tandingan bagi Allah Taala. Engkau sekutukan Allah, padahal Allah yang telah menciptakanmu. Ini dosa besar yang paling besar. Walaupun sembuh, walaupun setelah dia datangi dukun tadi, sakitnya sembuh, apakah dia sukses, dia berhasil? La wallah. Ini adalah kerugian yang besar, sebagaimana apa yang menimpa dua orang lelaki ini tadi. Lelaki pertama yang dia berikan tumbal untuk patung yang dimiliki oleh kaum ini, dia selamat tidak Pak? Ibu, selamat tidak? Selamat, dia dibebaskan. Tapi karena apa yang telah dia lakukan, konsekuensinya dia masuk dalam neraka Allah Taala. Karena dia telah mengerjakan dosa yang paling besar, yaitu menyekutukan Allah Ta'ala. Walaupun dia selamat, walaupun sakitnya sembuh, walaupun proyeknya lancar. Banyak sekali keadaan seperti ini jamaah rahmati Allah Ta'ala. Hadanallahu ayyakum. Semoga Allah berikan hidayah bagi ana dan bagi jamaah semuanya. Sebagian orang Pak, Bu, sewaktu ada proyek bikin jembatan, apa yang mereka lakukan? Mereka sembelih sapi. Untuk apa? Untuk jin penunggu lembah tersebut. Harapannya apa? Agar proyeknya lancar. Boleh tidak seperti ini? Tidak boleh jamaah yang rahmati Allah Ta'ala. Kenapa? Tadi alasannya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya solatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Ta'ala. Sembelihan kita Pak, Bu, hanya untuk Allah, tidak boleh untuk selain Allah. Apapun bentuknya, apapun alasannya. Ada orang yang kerasukan, terkadang jinnya licik luar biasa Bapak dan Ibu yang rahmati Allah Ta'ala. Dia bilang saya akan keluar dari tubuh orang ini. Syaratnya apa? Syaratnya potongkan ayam hitam katanya untuk saya. Kemudian orang itu pun dikarenakan kejahilannya, dia tidak tahu tentang tauhid kepada Allah Ta'ala, dia potong ayam ini untuk siapa? Untuk jin tersebut. Ya, maka ini adalah perbuatan menyekutukan Allah Ta'ala, dosa besar yang paling besar. Yang mana Allah Ta'ala katakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha.
Sungguhnya Allah Taala tidak akan mengampunkan dosa syirik, dan Allah akan mengampunkan dosa selain dari dosa syirik kepada yang Dia kehendaki. Maka poin yang kedua adalah larangan menyembah untuk selain Allah Taala. Ini berlaku bagaimanapun keadaannya, tetap tidak boleh. Kenapa? Karena ini merupakan ibadah kita kepada Allah, dan sembelihan kita Pak Bu hanya untuk Allah. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis ini, keberhasilan dan keselamatan yang disebabkan karena suatu amalan yang mengandung unsur kesyirikan bukan tolak ukur dari benar salahnya amalan tersebut. Ini Bapak dan Ibu rahmati Allah Taala, ini juga penting sekali untuk kita tanamkan. Pak Bu, kalau seandainya tadi ya orang ini yang seandainya yang menjadi tolak ukur barometer kebenaran itu adalah selamat di dunia, maka orang yang pertama tadi yang dia berikan tumbal berupa lalat ini adalah orang yang sukses. Kenapa? Karena dia tetap hidup. Orang yang kedua mati, dibunuh. Kalau barometernya adalah dunia, maka orang pertama ini orang sukses, kedua gagal. Tapi faktanya apa Bapak dan Ibu rahmati Allah Taala? Yang dikabarkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya orang yang pertama yang dia memberikan tumbal berupa lalat kepada berhala tadi, dia menumpahkan darah untuk berhala ini adalah orang yang gagal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taunya gagal dari mana? Dia masuk ke dalam neraka Allah Taala. Adapun orang yang kedua, dia masuk ke dalam surga Allah walaupun dia mati. Ini orang yang sukses dari kacamata syariat. Walaupun kacamata dunia, orang yang pertama yang sukses, tapi dari kacamata syariat, orang yang kedua yang dia mempertahankan tauhid kepada Allah Taala, ini orang yang sukses. Allah Taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, kata Allah Taala, dan mereka akan mendapatkan balasan dari perbuatan mereka nanti pada hari kiamat. Dan siapa di antara mereka yang selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga, faqad faz, maka mereka adalah orang yang sukses, yang berhasil. Jadi orang yang sukses dan berhasil itu apa Pak? Bukan sewaktu dia memiliki banyak duit, bukan sewaktu gelarnya tinggi, bukan sewaktu jabatannya tinggi, hartanya banyak, ini dikatakan orang sukses lah. Ini kacamata orang awam. Kacamata syariat, dalam syariat Allah Taala ini, orang yang sukses adalah sewaktu orang ini berhasil masuk ke dalam surga, selamat dari neraka. Dan semoga Allah Taala jadikan kita semua termasuk orang-orang yang sukses tersebut. Amin Allahumma amin. Kemudian yang keempat, faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah keutamaan tauhid dan bahayanya kesyirikan. Bapak dan Ibu rahmati Allah Taala, tauhid Pak mengesahkan Allah Taala dalam segala macam bentuk peribadatan, dan ini memiliki banyak keutamaan. Orang yang dia mati dalam keadaan tauhid kepada Allah Taala pasti masuk surga. Orang yang sewaktu meninggal ada usul iman, ada la ilaha illallah, pasti akan masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah bagaimana Ustaz kalau dia ada dosa, ada maksiat? Maka dosa yang dia lakukan, maksiat yang dia lakukan tahta masyiatillah. Jika Allah Taala ingin azab, maka Allah akan azab dengan keadilan Allah Taala. Kalau Allah mau ampunkan, maka Allah akan
ampunkan bi rahmatihi wa fadlihi, dengan rahmat dan kasih sayang Allah Taala. Tapi endingnya Pak, Bu, pasti akan ke surga. Kalau apa? Orang ini mentauhidkan Allah Taala. Syaratnya mati dalam keadaan la ilaha illallah, ada usul iman dalam hatinya. Ini keutamaan tauhid. Seorang yang ada usul iman, ada la ilaha illallah, maka pasti akan masuk ke dalam surga. Bahkan banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang bagaimana seorang yang datang menghadap Allah Taala membawa dosa sebesar bumi, kemudian dia mentauhidkan Allah Taala, maka Allah datang dengan ampunannya sebesar bumi pula, subhanallah. Syaratnya satu Pak, tauhidkan Allah Taala. Adapun kesyirikan, bahaya kesyirikan ini luar biasa. Kalau kita sekutukan Allah Pak, sekutukan Allah, maka apa kata Allah Taala? Allah berfirman dalam Quran surah Az-Zumar, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Apabila engkau sekutukan aku, maka akan aku hapuskan amalanmu, kata Allah Taala. Syirik Pak, dihapuskan semua amalan kita oleh Allah Taala. Solat kita, berpuluh-puluh tahun kita solat, kalau kita sekutukan Allah, dihapuskan oleh Allah Taala. Baca Quran kita, haji kita, birrul walidain kita, puasa kita, kalau kita mati membawa dosa syirik dan kita tidak bertobat kepada Allah sebelum kematian kita, maka dihapuskan oleh Allah Taala. Ini ngeri sekali, makanya bahaya sekali. Sebagaimana dalam hadis ini tadi, ya orang ini dijelaskan oleh para ulama, ya dia adalah seorang muslim awalnya. Makanya orang yang kedua tadi mati dalam keadaan tauhid, masuk dalam surga. Orang yang pertama ini dia lakukan kesyirikan kepada Allah Taala. Apa dampaknya? Masuk ke dalam neraka Allah Taala. Ini ingat Pak, Bu, bahaya syirik luar biasa. Makanya penting kita belajar tentang tauhid, belajar tentang syirik. Kenapa penting belajar syirik? Agar kita tahu apa saja jenis-jenis kesyirikan tersebut, agar kita dapat menjauhinya, tidak terjatuh kepadanya. Karena kita tentu ingin menjadi orang yang sukses, yang ingin masuk ke dalam surga Allah dan selamat dari neraka Allah Taala. Kemudian faedah yang kelima dari hadis ini, jamaah yang rahmati Allah Taala, terkadang ada perkara yang kita anggap remeh ternyata besar di sisi Allah Taala. Contohnya apa? Dalam hadis ini tadi, Ustaz, ini kan hanya lalat Ustaz. Lalat Pak, Ibu, apakah hewan yang besar? Jawabnya tidak, kecil sekali lalat ini. Kecil sekali. Tidak lebih besar dari telapak tangan manusia. Bahkan tidak lebih besar dari satu jari. Lalat hewan yang kecil. Ini bukan sapi yang dia sembelih untuk selain Allah, bukan. Ini bukan kambing, hatta bukan ayam, tapi lalat yang kecil. Tapi lihat jamaah rahmat Allah Taala, apa dampaknya sewaktu dia lakukan dosa ini, dia lakukan sembelihan tadi, berikan tumbal untuk selain Allah, dia masuk ke dalam neraka. Maka ibrah di sini, pelajaran yang dapat kita ambil, bukan tergantung besar kecilnya objek kesyirikan tersebut, tapi adalah amalan ini merupakan kesyirikan yang merupakan dosa besar yang paling besar dari sisi Allah Taala. Bukan masalah besar kecilnya hewan yang diberi jadikan tumbal itu Pak, Bu, tapi dosanya ini, dosa apa? Dosa syirik kepada Allah Taala. Dia jadikan tandingan bagi Allah. Dia tumpahkan darah yang harusnya hanya untuk Allah, dia berikan kepada selain Allah Taala. Dampaknya apa kata Nabi Muhammad SAW? Ini bukan perkataan Anda, bukan. Nabi SAW mengabarkan orang ini masuk ke dalam neraka sewaktu dia
memberikan tumbal tadi berupa lalat yang kecil kepada selain Allah. Maka jamaah yang rahmati Allah taala, Rasul yang mulia SAW mengatakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin thalik. Janganlah pernah kalian remehkan kebaikan sekecil apapun itu, walaupun hanya senyum sewaktu bertemu dengan saudara kalian. Ini kebaikan. Jangan pernah anggap remeh, karena bisa jadi kebaikan yang kecil ini yang diterima di sisi Allah Taala. Karenanya kita masuk ke dalam surga. Ketemu sahabatnya, ketemu teman, assalamualaikum, senyum. Jangan pernah dianggap remeh. Mafhum mukhalafahnya kata para ulama, kebalikannya, jangan pernah juga remehkan kemaksiatan. Kita ketemu dengan teman kita, ya mata kita dilarikan, mukanya dilarikan. Jangan diremehkan, karena bisa jadi amalan yang terkadang kita anggap kecil ini besar di sisi Allah Taala. Apalagi kalau sampai kesyirikan seperti ini, jamaah rahmat Allah Taala. Betapa banyak orang yang meremehkan perkara ini. Dia pikir, oh kan cuma ayam kecil sekali, yang penting sakitnya sembuh. Lah Allah, kesembuhan datang dari Allah Taala. Mudah bagi Allah untuk memberikan kesembuhan tersebut, jamaah rahmat Allah Taala. Tapi ini adalah ibtila, ujian dari Allah Taala. Apakah hambanya benar-benar mentauhidkan Allah atau tidak? Maka orang yang dia belajar tauhid, dia mengetahui hakikat kehidupannya di atas muka bumi Allah Taala ini, dia tidak akan mau untuk memberikan sekecil pun ibadah itu kepada selain Allah Taala. Sebagaimana hal ini dilakukan oleh lelaki yang kedua tadi, yang mana dia mengatakan, ma kuntu liaqarriba li ahadin syai'an dunallah azza wa jalla. Aku tidak akan bertakarrub, menumpahkan darah sekecil apapun untuk selain Allah. Ini lelaki yang kedua tadi, tidak mau dia, walaupun hanya lalat, walaupun lalat tidak mau. Kenapa? Karena dia tahu ini adalah hak Allah azza wa jalla. Allah akan murka dengan sebesar-besarnya kemurkaan apabila dia lakukan. Ya, maka jamaah rahmat Allah Taala, jangan pernah diremehkan. Kadang perkara yang kita anggap remeh ini ternyata besar di sisi Allah Taala. Kemudian pelajaran yang selanjutnya dari hadis ini, yang keenam adalah keselamatan yang hakiki adalah saat seorang masuk dalam surga, dan kebinasaan yang hakiki adalah saat seorang masuk ke dalam neraka Allah Taala. Ya. Kita lihat jemaah rahmat Allah Taala, keselamatan yang kita inginkan bukan keselamatan di dunia saja. Karena seorang muslim, tolak ukurnya, barometernya ini tidak sama dengan orang-orang kufar. Kalau orang kufar, Pak, dia memandang kehidupan itu pendek. Dia kira kebahagiaan itu dengan banyaknya harta. Dia mau anaknya sukses. Apa suksesnya itu? Suksesnya kalau bisa punya rumah sendiri, punya mobil mewah, sukses katanya. Pulang ya bawa harta melimpah, ini anaknya sukses, sudah sukses dia. Lah, kalau orang muslim memandang kesuksesan bukan hanya sekedar banyaknya harta, Pak, Bu. Karena kalau banyaknya harta yang menjadi tolak ukur kesuksesan, maka Fir'aun itu orang sukses. Kalau banyaknya harta, jabatan, tolak ukur kesuksesan, maka Qarun itu orang sukses. Tapi yang dikenal dalam sejarah Islam tentang siapa itu Qarun, Fir'aun, Hammam, dan yang lainnya dari orang-orang yang dilaknat oleh Allah Taala, ini bukan orang-orang yang sukses, tapi orang-orang yang celaka. Walaupun dia banyak hartanya, walaupun dia tinggi jabatannya, maka jelaslah bagi orang yang beriman, yang diberi cahaya oleh Allah Taala dalam hatinya, diberi hidayah oleh Allah Taala untuk dapat melihat kebenaran,
tahulah dia bahwasanya ini bukan tolak ukur kesuksesan. Tolak ukur kesuksesan adalah sewaktu orang ini berjalan pada track yang benar, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, mentauhidkan Allah Taala, yang endingnya dia nanti masuk ke dalam surga. Ini kesuksesan yang hakiki yang tentu kita ingin kita dan keluarga kita untuk mencapainya. Dan untuk itulah kita sekarang bekerja keras, kita berlomba. Allah katakan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk inilah seorang berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Untuk apa? Untuk masuk dalam surga Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketujuh, faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini, apabila tidak ada tauhid, maka tidak ada keimanan di dalam diri seseorang. Ya, Pak, ada yang namanya usul iman. Apa itu usul iman? La ilaha illallah. Dan ini adalah kalimat tauhid kepada Allah Taala. Konsekuensi dari kalimat tauhid la ilaha illallah ini adalah orang tersebut hanya serahkan ibadahnya untuk Allah semata. Selama dia ada usul iman seperti ini, dia hanya beribadah kepada Allah Taala saja, tidak dengan selainnya, maka dia adalah seorang muslim. Dia adalah seorang mukmin yang benar keimanannya, dan dia tidak menyekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu selainnya. Kemudian yang kedelapan, pelajaran dapat kita ambil dari hadis ini adalah bagaimana indahnya, bagusnya tarbiyah dari Nabi SAW. Sudah masuk waktu Isya? Belum? Sudah? Sudah belum? 2 menit lagi. Baik. Yang ketujuh adalah, yang kedelapan, bagusnya tarbiyah Nabi SAW. Ya, di sini Nabi SAW membawakan bagaimana kejadian yang menimpa umat terdahulu. Rasulullah memberikan pengajaran dengan kalimat yang pendek sekali, cerita yang pendek, dan ini bukan cerita sembarangan gitu. Ini kisah nyata yang terjadi pada umat terdahulu. Dan ini diantara bentuk tarbiyah, pengajaran yang hendaklah kita ajarkan Bapak dan Ibu, anak-anak kita. Dan apa yang Nabi SAW ajarkan adalah tentang tauhid kepada Allah. Ini loh konsekuensi dari tauhid. Ini loh bahaya kesyirikan. Dan ini merupakan pokok inti dakwah semua nabi dan rasul untuk tauhid pada Allah. Allah berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Dan tidaklah aku utus bagi setiap umat itu rasul, yang mana semua rasul dan nabi ini Bapak dan Ibu yang rahmati Allah Taala, dakwahnya satu. Yang diajarkan itu satu, intinya satu. Walaupun syariat mereka beda-beda, inti dakwahnya satu, adalah apa? Ani'budullah, mengajak manusia mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dan menjauhi taghut. Walaupun nanti syariatnya beda-beda. Kemudian yang kesembilan adalah pentingnya menuntut ilmu agama. Ya, kita lihat bagaimana orang yang kedua ini, dia tahu tentang perkara tauhid syirik, dia tidak mau menyembelih untuk selain Allah. Kenapa? Kok bisa dia lakukan? Karena dia tahu ini adalah suatu bentuk kesyirikan, makanya dia tidak kerjakan. Maka penting bagi kita untuk belajar ilmu. Kemudian yang terakhir, pertahankanlah tauhid hingga akhir kehidupan, dan ganjarannya pasti akan masuk surga. Allah Ta'ala berfirman sewaktu mengabarkan tentang wasiat dari para nabi dan rasul. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, Nabi Ya'qub. Allah berfirman, wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim dan Nabi Ya'qub memberikan wasiat kepada anak keturunannya, dan ini Bapak dan Ibu harus kita jaga dan kita ingatkan, kita berikan wasiat kepada anak keturunan kita juga. Ya baniya, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddin, Allah telah memilih bagi kalian agama.
fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan pernah kalian mati wahai anak-anakku, wahai keturunanku. Jangan pernah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Ingatkan Pak, Ibu, karena pada hari ini orang terkadang hanya dengan uang yang tidak seberapa kecil sekali mereka rela untuk menggadaikan agamanya. Ingat, wasiatkan betul-betul kepada anak keturunannya untuk menjaga nikmat iman, nikmat Islam ini, jaga hingga akhir hayat. Jika ini senantiasa dijaga, mati dalam keadaan tauhid la ilaha illallah, surga balasannya. Taib, ini saja yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan yang penuh barokah ini, kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Apa yang benar datang dari Allah tabaraka wa taala, dan yang salah datang dari kelemahan ilmu ana dan dari syaitan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.